Boleh salam sebelah saudara bilang God is good all the time. Ayo. Mungkin beberapa ya. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Oke. Selamat datang di rumah Tuhan, welcome home ya. Saudara mau minum kopi diizinkan, silakan, asal jangan tumpah ya, santai. Nah, kita yang penting tetap sikapnya hormat, karena ini jam-jam krusial, saya tahu. Oke. Saudara, kita masuk dalam tema yang baru dan bulan ini kita akan bahas tentang uang, saudara ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Menurut saya, kita sebagai saksi Kristus, kita sebagai murid-murid Tuhan, sangat penting untuk kita tidak menjadi batu sandungan dalam keuangan. Setuju? Katakan amin. Amin ya. Dan kalau boleh saya lihat saudara, hari-hari di mana kita hidup, problem tentang uang itu sangat banyak. Setuju enggak? Dari mulai pinjaman online, dari mulai yang namanya judi online, dari mulai yang macam-macam gitu. Ya. Bahkan kalau boleh jujur, kita semua mungkin pernah mengalami itu, betul ya? Bahkan mungkin beberapa di antara saudara sedang mengalami. Tapi saya percaya bulan ini kita akan belajar sungguh-sungguh dan saya percaya kita akan dibebaskan. Amin, saudara. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Saya akan mulai ya. Hari ini judulnya kelola jangan keluh. Jadi kelola jangan mengeluh ya. 3 penyebab kekurangan saya kutip dari internet, saudara. Di Indonesia ternyata saudara ada 3 hal menurut survei. Yang pertama, masalah keuangan disebabkan oleh tingginya kekhawatiran finansial. Coba saya mau tanya jujur, siapa yang hadir sore ini agak khawatir masa depannya gimana, ekonomi, ada nggak di sini? Oh, semua nggak khawatir ya? Oke, berikan salam sebelah saudara, puji Tuhan kamu tidak khawatir bilang. Kita punya Tuhan, amin. Di sini budayanya asli ya, betul ya. Kalau khawatir bilang aja khawatir, nggak apa-apa. Masalah yang kedua adalah rendahnya literasi finansial. Ini saya kutip ya. Ternyata banyak orang nggak ngerti, nggak belajar tentang keuangan. Coba Bapak Ibu Saudara saya mau tanya, di sekolah diajarin nggak tentang keuangan? Kita melihat bagaimana mengelola uang. Cek, oke. Mungkin beberapa di antara kita di rumah diajarin cara ngelola uang, tapi jujur nggak semua kita diajar sungguh-sungguh, mengerti sungguh-sungguh. Makanya survei ini mengatakan rendah banget literasinya, banyak orang nggak paham. Yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif dan ketidakmampuan untuk menabung. Ini survei 3 penyebab. Nah, kalau di antara poin-poin ini ternyata ada saudara, simpen dulu aja, amin ya. Jadi sedapatnya uang langsung belanja, sedapatnya uang habis, nggak pernah ada disimpan. Dan saya juga termasuk saudara, saya juga belajar saudara sampai hari ini kita belajar. Nah saudara, bahkan next ada survei daripada Gallup, nah ini saudara survei ya, saya bacain dulu. Bahwa 50% kasus perceraian adalah bersumber dari ketegangan dalam hal keuangan. Coba yang berumah tangga, setuju nggak masalah yang cukup besar dalam keluarga kita tentang uang, betul? Ya, anggu-anggu ya. Yang nggak setuju gini-gini, nggak apa-apa. Rata-rata tentang uang, betul. Nah saudara, karena itu saya memutuskan untuk mulai kita belajar sama-sama, sekali lagi belajar sama-sama. Saya nggak pakar tentang keuangan, tetapi gereja harus mengajar secara keseluruhan, amin, holistik. Karena apa yang tidak kita tahu itu yang merepotkan kita, betul? Nah makanya saudara, penting banget kita untuk ngerti, minimal ngerti. Nah saya tahu di tempat ini ketika saya ajar, nanti saya ngomong di depan, yang namanya mengelola, mungkin kita semua bisa beda-beda ya. Besaran presentasinya sekali lagi, ini bukan acuan harus, tetapi cuma sekedar menjadi referensi buat saudara.
Jadi kalau di antara saudara sudah ngerti ngelola dengan baik, bagus. Nanti di home bisa ngajarin ya, ngajarin teman-teman yang mungkin masih bermasalah. Tapi kalau saudara belum pernah ngerti dan nggak pernah dengar sama sekali bagaimana ngelola keuangan, saya pikir saudara perlu belajar hari ini, amin ya. Dan nanti kita di home kita akan sharing semuanya. Mari kita mulai dengan Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Saya tertarik melihat ini, ternyata ada sebuah kisah. Dan ini saya jujur, saya juga cukup kaget ya ketika baca ini. Dan saya mau sharing sama saudara. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama, ini kisah dalam zaman Nabi Elisa. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang apa saudara? Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ada sebuah kisah dalam Alkitab. Istri-istri para nabi, orang-orang yang tanda kutip dekat dengan Tuhan, menjadi abdi Allah. Di akhir daripada kehidupannya ternyata saudara, istri-istrinya itu diwariskan hutang. Suami-suami kalau boleh kita jangan mewariskan hutang ya. Wariskanlah dia saham gitu. Tetapi ini kejadian bahwa ternyata hutangnya saking besarnya, tidak ada cara dia membayar, satu-satunya adalah cuman dia punya anak dan anaknya terancam. Dijadikan apa saudara? Budak. Nah coba slide berikutnya, saya menemukan begini saudara. Ada saya kasih sebuah statement bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak berbanding lurus dengan keadaan ekonomi seseorang, betul nggak? Anda dan saya boleh dekat sama Tuhan, Anda dan saya boleh melayani di mimbar, bahkan kita berkhotbah, belum tentu kita bisa ekonomi kita baik. Segala sesuatu yang kita nggak bisa kelola kita akan kehilangan, betul? Betul? Saya berdoa selalu buat kita semua kayak Sisi. Di antara kita nggak ada yang susah, amin hidupnya, amin. Kalau hari ini kita punya pergumulan, tidak masalah. Yang penting kita pegang firman Tuhan, amin. Tapi saya temukan tidak berbanding lurus. Bahkan di dalam dunia nyata saya menemukan ada banyak di antara orang-orang percaya yang terlilit dengan hutang dan sebagainya. Nah saudara kita perlu belajar ya, kita perlu belajar. Saya akan kasih next, prinsip kerajaan Allah tentang ekonomi kerajaan Allah. Saya selalu ulang saudara bahwa kerajaan Allah punya teori, punya prinsip. Ya, 10% kita kembalikan kepada Tuhan dan 90% kita kelola. Berapa banyak yang setuju bahwa harta yang kita punya milik Tuhan? Amin. Saya sudah sering bilang ulang-ulang dan saya mau katakan sekali lagi, ini sangat penting. Beberapa waktu ini saya mungkin beberapa teman mungkin melihat di internet beredar bahwa ada yang bilang persepuluhan itu sudah nggak lagi relevan ya. Itu zaman perjanjian lama dan sebagainya. Kalau saya ditanya, coba next. Menurut saya persepuluhan adalah iman, bukan sebuah kewajiban karena Taurat, betul? Kalau saya ditanya, persepuluhan adalah sebagai bentuk iman saya, mengakui bahwa Tuhan pemilik seluruh harta, betul? Dan sebagai bentuk, saudara, iman, tindakan kita persembahkan 10%. Nah begini, saya tidak pernah khawatir atau takut mengkhotbahkan ini karena ada besar rahasia di sini. Nah, tetapi mungkin ada orang bilang, ini pendeta kalau bicara uang. Jujur saya saudara, tidak ada maksud yang aneh-aneh, tapi saya mau kasih tahu kebenaran apa adanya. Persepuluhan pertama kali itu dilakukan oleh Abraham. Ada yang tahu? Dan dia mempersembahkan kepada siapa? Ada yang tahu? Melkisedek. Kepada imam besar pada waktu itu yang nggak tahu. Kalau kemarin sempat kita baca Alkitab, ada yang nanya siapa itu Bang Melkisedek? Itu tidak berbapak, tidak beribu katanya. Muncul begitu saja,
Dan tiba-tiba nggak tahu, kalau kami di sekolah Alkitab belajar bahwa dia adalah gambaran Yesus dalam perjanjian lama. Dan Abraham tanpa perintah mempersembahkan 10%. Setelah itu masuk masa Taurat, diwajibkan 10%. Tetapi dalam peristiwa Yesus, jujur Yesus tidak pernah mengajarkan secara spesifik, betul ya? Tapi ada satu ayat bilang begini, ketika para imam-imam bertanya, Tuhan Yesus melihat para imam itu sangat getol dengan persepuluhan, tapi mengabaikan orang tuanya. Nah Tuhan bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan jadi Tuhan Yesus tidak pernah menghapuskan yang namanya persepuluhan. Nah makanya saya bilang ini tindakan iman. Dan di gereja ini saya nggak pernah bertanya siapa yang mengembalikan, siapa yang tidak. Tapi sekali lagi saya harus mengajarkan. Jadi setuju ya? Bukan kewajiban nanti jangan takut, belalang. Saudara nggak ngasih pun percayalah, hidup akan baik-baik saja. Tapi saya akan buka saudara sebuah rahasia. Ya. Di dalam Malaki 3, aku kita buka ayatnya. Bahwa persepuluhan itu adalah membuka tingkap langit. Betul ya, pernah baca ya? Artinya kita akan mengalami sebuah penyediaan surga yang entah bagaimana caranya. Itu bisa dialami saudara. Nah bagi orang-orang yang sudah pernah praktek ini, saudara pasti paham. Nah mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 12. Oke, mungkin kita lanjut aja. Ulangan 28-23, ya cepat. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Perjanjian lama menggambarkan bahwa ada sebuah peristiwa di mana digambarkan langit di kepala kita menjadi apa saudara? Tembaga, dan tanah menjadi besi. Kalau saya simpulkan dalam bahasa kita sehari-hari, yang namanya hasil daripada keringat kita, yang namanya hasil daripada tangan kita karena pekerjaan, akan ada batasnya, betul? Kadang-kadang bisa itu mampet. Entah bagaimana caranya itu bisa tiba-tiba tertutup. Saya terlalu percaya orang karena kerja keras kita bekerja pasti ada berkatnya, pasti. Tapi waktu kita mulai mengakui Tuhan dan mempersembahkan 10% sebagai bentuk ketaatan kita, tingkap langit dibuka. Dan entah bagaimana caranya, ada perkenanan Tuhan gitu. Coba bagaimana Anda bisa menanam ketika tanah jadi besi, itu gambaran, betul nggak? Susah. Langit jadi tembaga. Saya kalau ditanya kesaksian saya taat tentang persepuluhan sudah sangat lama, sangat. Beberapa orang tahu ini. Boleh dibilang hampir seumur hidup kami itu banyak kemurahan. Oli pernah suatu saat bilang begini, sayang, kok Tuhan baik banget samamu ya, katanya gitu. Ini dia kayak apa ya? Karena gini saudara, gini ya. Aku cerita sedikit ya. Mungkin beberapa dari antara kalian sudah tahu bahwa kita ini banyak banget mujizat. Rumah itu bisa ketika dihalang di sini tiba-tiba ada rumah, ya kan? Dan rumahnya cicilannya 0%. Mobil aku ditarik pada saat pandemi. Tiba-tiba adikku dia beli mobil sampai hari ini gak pernah dipakai. Jadi aku punya hak pakai, saudara. Ini banyak sekali. Sekali lagi, bukan ria, bukan, enggak. Hanya menyaksikan. Kemarin terakhir, aku tuh gak pernah berpikir dalam waktu dekat akan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dan masuk dalam list. Tiba-tiba menggantikan seseorang dan aku masuk tanpa bayar. Nah gini, dulu kami pernah cerita, tadi aku sudah izin sama si Boy ya, cerita. Gak apa-apalah. Kalau aku bilang adalah di gereja ini udahlah, kita cuma dikitnya kan. Adalah, pasti kalian tahu juga siapa orangnya. Aku dari kemarin berpikir gitu, apalah ya. Adalah seorang jemaat kita, udahlah gitu. Dulu jujur waktu aku ngajarin dia tentang persepuluhan. Bahkan Yuni pernah ngomong, Bang,
Mungkin karena abang pendeta kali ya, makanya kayak Tuhan baik banget ya. Aku bilang, coba Yun praktek, coba Boy praktek. Ini Boy nggak tahu masih ingat apa enggak. Jujur yang waktu itu susah itu si Boy, terakhir. Gak apa-apa lah, ini adikku, ngomong aja apa adanya. Bang, gini, Boy coba praktek. Waktu aku ajarin dia, jujur dia berat tapi gue bilang gini, aku suka bilang coba dulu. Nah ini gak tahu dia masih ingat apa enggak, ketika dia nyoba, ada temannya yang berhutang lama banget gak dibayar, ingat gak? Gak bayar-bayar. Ditagih lebih keras daripada yang ini gak ngerti ya. Tiba-tiba setelah dia mulai taat, besoknya ya, bayar dia bang katanya, hah? Bayar dia, iya. Itu kali pertama aku sendiri pun terberkati, kok bisa ya gitu. Walaupun pernah juga kejadian, dia ngembalin perpuluhan, mobilnya juga rusak pernah. Udah mulai bersungut-sungut, gimana nih bang gitu kan. Gini, kalian mau gini, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ngasih bukan besoknya, kadang-kadang biasa-biasa aja, betul ya. Tapi kemarin terakhir kami cerita gitu. Tiba-tiba ternyata waktu Celia masuk segala macam, itu ada kemurahan Tuhan ya. Entah dapat diskon lah, dapat apa lah gitu. Nanti kan tanya sendiri aja. Apa yang aku mau ceritakan begini. Bagaimana cara tingkap langit dibuka? Dia datang dalam bentuk kebaikan. Yang kita nggak bisa terima. Amin saudara. Dan jujur, ya saya endorse saudara. Coba praktekin. Dulu ada teman kita di gereja ini pernah praktek. Setiap kali gajian pasti abangnya minta. Dan abangnya ingat setiap tanggal, kalau nggak salah berapa, tanggal 11 itu abangnya pasti minta. Entah bagaimana ketika dia mulai taat, stop abangnya minta, mulai bulan depan. Yang gini-gini jujur buat saya nggak masuk akal, tetapi ini namanya berkat surga, bukan karena kerja keras kita. Walaupun saya tidak pernah bilang jangan, kita harus kerja betul ya, setuju ya, kita dewa semua. Tetapi saya bilang, ekonomi kerajaan Allah 10% itu bagian Tuhan, coba praktekin. Nah pertanyaannya bagaimana dengan 90%? Kita harus kelola. Nah saudara, saya akan dealing di depan bahwa pengelolaan ini sifatnya tidak pasti. Saudara bisa macam-macam di sini. Saudara bisa bikin 50-20 terserah. Berapa yang mau ditabung terserah. Tapi saya hanya kasih referensi. Coba next. Setiap orang biasanya punya 4 alokasi keuangan yang harus dikelola dengan benar ya. Sebelumnya. Biasanya ada orang-orang, bahkan mungkin sekarang cukup banyak mungkin, yang pertama punya hutang. Yang hadir di tempat ini mungkin ada yang punya, ada yang tidak. Tapi buat Anda yang berhutang, nomor 1 alokasi yang pertama. Apa saudara poinnya? Segera dilunaskan, bilang sebelah saudara, segera dilunaskan. Jangan pura-pura lupa bilang. Oke, saya kasih ayatnya. Amsal 22 ayat 7. Kenapa kita nggak boleh berhutang? Saya garis bawahi, utang sehat enggak apa-apa untuk bisnis dan segala, tapi itu pun saudara harus berhikmat. Tetapi saya mau kasih tahu, bahayanya cukup besar ketika kita berhutang. Orang kaya menguasai orang miskin, orang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Kenapa segera dilunaskan? Karena orang yang berhutang itu jadi budak. Ketika dia lewat kita pura-pura hilang, betul enggak? Kita menghindar terus, kita takut. Saya juga pernah ngerasakan saudara. Tiba-tiba diteror, betul enggak? Pinjol. Kalau bapak tidak bayar, bapak akan saya permalukan ke kantor. Budak, betul enggak? Takut kita. Next. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak apa? Tidak membayar kan? Di sini semua orang benar ya, coba angkat tangan orang benar. Yuk kita belajar yuk. Jangan tidak bayar. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Permasalahannya bang, mungkin ada di antara kita, utangku cukup besar bang. Saya kasih beberapa tips. Sekali lagi ini tips ya, saudara bisa pakai. Kalau ada yang lebih baik silakan ambil yang lain, gak apa-apa. Ini cuma sekedar tips. Coba next. 1.
Jika kita punya hutang, maka kita mulailah dengan yang paling mudah. Menurut saya akan lebih mudah memperkecil pengeluaran daripada memperbesar pemasukan. Memang ada yang bilang, mana yang lebih gampang? Coba jujur ya, mana yang lebih gampang? Kita perkecil pengeluaran atau perbesar pemasukan? Menurut saya lebih mudah perkecil pengeluaran. Walaupun paling bagus adalah perkecil pengeluaran, perbesar pemasukan. Tapi jujur kadang-kadang lebih mudah kita kecilin, kita kurangin. Kita hitung ulang mana yang perlu dipangkas. Jangan gara-gara itu kita nggak bayar utang, amin ya. Karena kadang-kadang hutang itu ketika nggak dibayar, pura-pura nggak tahu, itu kan jadi penghalang berkat, amin. Yang kedua, saya kasih sebuah tips, hukum bola salju. Selesaikan dimulai dari yang paling kecil hutangnya. Sampai hutang yang terbesar, agar ketika kita mulai dari yang tercicil, ada semangat untuk menyelesaikan. Jadi gini, kalau kita mulai dari yang terbesar, kita nggak tahu itu kapan selesai. Ketika kita gagal, kita udah nggak semangat lagi. Dari mulai yang kecil sampai yang paling besar. Bahkan dimulai dari mungkin yang bunganya paling besar nggak apa-apa. Ini bebas sekali lagi, referensi saudara. Tapi saya belajar bahwa mulai dengan yang paling kecil, yang paling mudah. Kami pun sampai hari ini ada utang, kami juga bayar saudara, kami juga belajar saudara. Ya, dan apa yang saya ajarkan ini kami sudah juga lakukan saudara. Saya cerita sedikit saudara. Beberapa waktu yang lalu kami pernah punya 5 kartu kredit. Dimulai awal dari 1 jadi 2, berkembang beranak pinak jadi 5. Dan 5-5-nya semuanya tagihan. Ya ini istriku saksinya. Jujur kami, wah kayak dikejar-kejar. Bingung gitu. Kalau boleh saran saya pribadi, jangan punya kartu kredit. Kecuali Anda terlalu hebat untuk bisa menahan diri. Karena kartu kredit adalah kartu apa? Utang, betul nggak? Puji Tuhan kami selesaikan satu-satu, selesaikan. Di mana lagi sayang kartu kreditmu? Ini, selesaikan. Semuanya. Bahkan kami pernah ngalami semuanya bayar minimum, ya, tahu ya? Minimum terus, nggak pernah selesai itu. Puji Tuhan hari ini kami nggak punya kartu kredit. Udahlah, kasih aja itu karena kita mungkin nggak bisa gitu. Tapi kalau Anda bisa mengelola, silakan. Karena tips bagaimana supaya saudara kita merdeka, saudara bisa ngelola. Next, kenapa harus bayar hutang? Ini penting. Amsal 22 ayat 1, ada yang tahu ayatnya? Nama baik lebih penting dari? Buka aja, buka yuk. Ayo baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga dari apa? Kekayaan besar. Karena nama baik adalah berkat, amin saudara. Nama baik adalah kepercayaan. Kenapa kalau kita sudah utang sana, utang sini kita nggak bayar, saudara lihat nama Anda buruk. Ketika nama kita buruk, susah ngemulihinnya. Tapi sekali lagi, kalau diantara kita ada yang ngalamin, ayo bulan ini belajar yuk. Belajar pelan-pelan, selesaikan. Tuhan pasti tolong, amin. Cek yang nggak perlu, cek ke pengeluaran apa yang perlu dipangkas gitu. Oke, next. Setelah utang, apalagi saudara? Semua orang punya kebutuhan. Ini saya satukan dengan keinginan, ya. Kebutuhan kita apa saudara? Sewa, tempat tinggal, makan, ongkos, listrik, dan sebagainya. Banyak kebutuhan. Nah kadang-kadang antara kebutuhan, nomor 3 keinginan ya. Antara kebutuhan dan keinginan, itu kadang-kadang bedanya tipis, betul nggak? Coba saya mau tanya, kira-kira liburan itu kebutuhan apa keinginan? Siapa yang bilang kebutuhan? Ayo, liburan. Siapa yang bilang keinginan? Bagi orang sudah sangat sumpek hidupnya. Suntuk dia lihat itu aja. Mungkin liburan adalah sebuah kebutuhan buat dia.
Tapi kalau gara-gara kebutuhan itu kita masih berhutang, mungkin saudara perlu untuk cek kembali. Perhiasan kebutuhan apa keinginan? Yang bilang kebutuhan. Perlu dong bang, mengkilat bang, maksudnya bang? Mobil, kebutuhan apa keinginan? Butuh dong ya. Ada yang bilang keinginan? Gak ada ya. Nah, coba apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Next. Kebutuhan merupakan kebutuhan dasar hidup, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah segala sesuatu yang melebihi apa? Kebutuhan. Pasti kita tahu lah, kita perlu gak sih? Nah, saya pernah diajarin sebuah tips. Ketika Anda pengen beli sesuatu, tunda 2 minggu. Coba, ketika pengen banget sepatu, tunda 2 minggu. Saya perlu gak ini? Kalau dalam 2 minggu, keinginan itu masih bernyala-nyala, beli itu. Itu butuh. Karena seringkali, gak tahu ya di sini ada apa enggak, kita seringkali beli yang kita gak perlu, betul gak? Murah ini diskon 20.000. Sampai tahun jebot nggak pernah dipakai, saudara. Yang mau bertobat katakan aduh. Oke, nggak ada ya. Amin semuanya. Amin. Coba lihat ayatnya. Filipi 4 ayat 19. Enggak, entar dulu. Maaf, balik. Ini ada sebuah statement ya. Oke. Allah dapat membiarkan kita memiliki keinginan kita. Tapi Dia tidak berjanji untuk apa? Menyediakan semua itu. Alasannya Filipi 4:19 ayatnya. Baca bersama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Allahku akan memenuhi segala apa saudara? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Enggak salah punya keinginan, silakan. Kalau memang bisa dikelola, cukup, ada uangnya, beli. Tapi janji Tuhan penuhi segala keperluan kita. Karena boleh jujur seringkali yang kita konsumsi bukan kebutuhan. Kalau rekat itu kebutuhan ya. Sepatu gitu ya, kita main bulu tangkis gitu kan. Butuh kita, masa pakai sendal? Sekali lagi, tiap orang akan berbeda, betul ya? Beda-beda semua. Kita nggak bisa menghakimi kok dia beli ini, dia butuh mungkin. Tapi sekali lagi Tuhan berjanji memenuhi segala keperluan kita. Yang setuju katakan amin. Oke, next. Yang terakhir, nah ini. Saya rindu setiap kita juga punya tabungan dan investasi. Nah gini, mungkin di antara kita sekarang ada yang masih belum bisa bang untuk nabung. It's okay. Aku mau selesaikan utang dulu, silakan. Dan memang utang diselesaikan dulu. Kebutuhan juga diselesaikan dulu. Tapi ketika kita hitung semuanya, sisihkanlah buat sebuah tabungan dan investasi. Nah sekali lagi, sebuah saran, next. Saya menyarankan, saudara mungkin kalau punya pengetahuan yang lain silakan. Tetapi saudara kita semua perlu namanya kebutuhan, dana darurat. Amin ya. Kita mensisihkan dulu yang namanya kebutuhan hidup selama 6 bulan. Nah ini bisa beda-beda. Tapi disisihkan dulu, kenapa? Karena yang namanya hidup kadang-kadang bisa kita ngalami yang kita nggak inginkan, betul nggak? Kalau baca di Alkitab, hidup ini akan ngalami badai, ngalami angin, betul ya? Saya pernah ajarin ini. Sisihkan. Tabung dulu, pelan-pelan. Nah, investasi adalah dana untuk masa depan yang bunganya di atas inflasi, tahu ya? Kalau kita catat, saya lihat juga di Google segala macam, 3% per tahun Indonesia. Walaupun saya nggak tahu ibu-ibu kira-kira uang sekolah anak naik per tahun berapa persen? Bisa 10. Jadi sebaiknya itu kalau bisa sih di atas 10. Tapi oke lah 7% setahun, cari. Bebas di mana aja, bebas investasi apa aja, tapi jangan sampai di bawah daripada inflasi, betul ya? Di sini ada yang nggak tahu inflasi? Oke, good, next, tahu semua ya. Nah, kenapa perlu investasi? Dengan cepat yuk.
Saya menemukan ternyata ada prinsip Alkitabiah dalam sebuah investasi. Nah, orang memerlukan sebuah investasi karena itu merencanakan masa depan. Sekolah anak mesti disiapkan, pensiun disiapkan. Saya ada sebuah saran saudara, sebaiknya buat generasi kita, kalau boleh saudara jangan hidup dari anak ya. Saya nggak siapin di slide, tapi saya pernah baca, bapaklah yang menyediakan buat anak-anaknya. Banyak, ini pengertian zaman dulu ya. Banyak anak, banyak rezeki, benar ya? Supaya orang tua nanti bisa tinggal di tempat anak, nggak salah, sekarang is oke lah. Tapi sekarang ada fenomena, ada generasi apa? Strawberry. Sandwich, oke, good. Ya strawberry lah, sandwich ya, itulah itu. Banyak banget pengeluarannya. Udah hidupnya empot-empotan masih harus nanggung orang tuanya. Saya bukan bilang gini, mohon maaf ya, kalau orang tua kita saat ini mereka kita bantu, is oke ya. Tapi saya harap generasi nanti anak-anak kita bedain, amin. Siapkan masa depan kita. Perhatikan apa kata Alkitab tentang wanita bijak. Ada 5 mempelai yang bijak, pernah baca ya? 5 yang bodoh. Apa beda mereka? Yang bijak itu siapin minyak, betul nggak? Karena yang bijak tahu bahwa tidak selamanya segala hal sesuai prediksi mereka, betul? Mempelai bisa datang kapan saja. Namanya hidup, kadang kita sakit, kadang kita ada kerugian, siapkan, amin. Siapkan. Ini yang saya sebut dengan bijak. Di KCC saya ngajarkan, jadilah orang bijak, amin. Jangan apa-apa nanti nggak apa-apa, kan bang tinggal KKR angkat apa altar call gitu. Nggak apa-apa hidup sembarangan. Belajar, Alkitab katakan jadilah orang bijak. Yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, apa beda mereka? Yang 1 nggak mikirin masa depannya, betul nggak? Yang 5 kembangkan, yang 2 kembangkan. Makanya Tuhan bilang, baik banget perbuatanmu, betul nggak? Yang 1 nggak peduli, dikubur. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang rohani saja, termasuk uang, amin saudara. Siapkan. Bilang sebelah saudara, siapkan masa depanmu. Yang terakhir, bagaimana caranya, oke? Saya kasih 4 poin terakhir, selesai. Yang pertama tracking, katakan tracking. Yang pertama kita telusuri pemasukan kita, telusuri pengeluaran kita. Di mana yang terlalu boros? Kecilin, amin. Duduk berdua, pasangan suami istri, kami juga lakuin sama saudara. Hitung, uang rumah berapa? Sekian. Uang healing sekian. Sayang, kayaknya banyak kali healing kita, kurangin. Uang apa lagi? Ongkos. Yang tadinya kita pakai Grab, mungkin jangan-jangan bisa pakai Jaklingko. Free kan? Coba dihitung, jangan-jangan ada yang bisa kita ketatin, betul ya? Tapi bang, kami sudah hitung dan gak ada yang bisa diketatkan, semua sudah ketat, ya sudah. Ya kan? Coba tracking sama-sama. Bisa gak kita? Jadi gini saudara, jangan ada sisa gak pernah ada, amin. Hitung dulu semuanya. Yang kedua, katakan budgeting. Mulai rencanakan keuangan kita, direncanakan. Berapa? Tadi ada 4 alokasi ya, hutang kalau ada lunasin dulu berapa, kebutuhan berapa, keinginan berapa, investasi tabungan berapa, ya. Coba dipraktekin, nanti kita akan bahas di home. Nah yang ketiga, setelah di budgeting, action, jalankan rencana kita. Saya kemarin belajar saudara beberapa waktu ini, perbedaan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu selalu merencanakan. Siapa di sini orang kaya? Angkat tangan. Gak apa-apa kita belum punya apa-apa, tapi mental kaya, amin. Coba yang kaya angkat tangan, ayo. Iya angkat tangan dong, masa orang miskin. Orang kaya apa? Merencanakan. Rencanakan. Makan hari Minggu, coba dihitung ya. Coba ya. Ini kalau muncung kayak semua pengen dimakan gitu kan. Nah coba dihitung. Kayaknya boleh dikurangin deh ini gitu kan. Action, katakan action. Nah yang terakhir, evaluasi ya. Setelah dijalankan coba cek, evaluasi. Jangan-jangan sayang kita bisa nambah lebih lagi. Ya, jangan-jangan kita bisa kurangin di sini. Nah sebagai terakhir,
lakukan ini di awal, katakan di awal. Bila perlu sebelum tanggal 1, bikin ini. Jangan tanggal 29, gak ada sisanya nanti. Semua nguap, semua berasap gitu. Amin, amin. Dan sekali lagi, sebagai saksi kita jadi berkat, amin. Amin saudara. Yuk kita